teman-teman, selanjutnya kita bakal pindah ke INT karena kita udah tahu tentang bool. INT itu apa? Jadi INT itu kalau misalnya kemarin kan kita udah belajar string. Kalau string itu jenis value-nya kata-kata letter yang ditandakan pakai tanda kutip ya. Kalau INT dia angka. Jadi ini ada contohnya di sini pakai 64 bit integer type. Jadi INT itu singkatan dari integer. Dan ints can be automatically converted to floats when necessary. Jadi misalnya kayak gini nih. Asli kok belibet. Aslinya di atas itu dia INT, terus di bawah ini jadi 4,2. Jadi kalau float itu koma-koma, kalau INT itu full kayak gini, atau minus pokoknya gak ada komanya. Kalau koma itu floats. Itu perbedaan INT sama floats. Dan for example, when passing them as arguments in functions, the float will be as close to the original integer as possible. Jadi misalnya oke, aku langsung aja copy ini semua. Likewise, floats can be automatically converted into INTs. This will truncate the float, discarding anything after the floating point. In a Boolean context, an INT will evaluate to false if it equals 0 and to true otherwise. Kayak kemarin kan kita di video kemarin maksudnya udah ada keterangan kalau bool true itu 1, kalau false 0. Nah ini maksud dari itu. Terus kita pindah aja langsung ke Godot. Ini yang udah kita kemarin belajar tentang bool. Dan karena ini udah selesai, jadi aku mau taruh aja var apa tadi, can shoot ya, can shoot. Ini yang kemarin aku cuman kok bool sih bool, biar kayak ada memori. Nah di sini ada, jangan lupa dirapihin seperti biasa. Di sini ada varian x itu jenisnya INT, value-nya 1. Jadi x ini bakalan 1. Karena emang tulisannya kayak gini kan. Nah, tiba-tiba di bawah diganti x sama dengan 4,2. Tapi karena di atas udah ditulis x itu sama dengan INT, maka x itu jadi 4. Jadi dibuletkan gitu. Jadi misalnya 5,2 x-nya oke, biar kelihatan aja gimana, aku print aja x. Dan kita langsung play. Nah, dia langsung 4. Walaupun di sini kita tulis 4,2. Jadi, gimana kalau kita tulis misalnya 8,2? Oke. Aku refresh saja. Dan dia langsung 8. Kenapa? Karena dibuletin itu. INT bukan float. Dia kalau misalnya menangkap suatu float nanti bakal diubah ke INT. Kalau kita udah deklarasiin si varian itu seorang INT. Nah, terus di sini kita punya varian baru max INT, sebab biggest value an INT can store. Jadi mungkin INT maksimal itu segini jumlahnya. Max INT tambah 1. Max INT. Jadi karena INT itu angka, jadi nanti ada function, aku nggak tahu, method mungkin ya, method ada cara gimana dia bisa ditambah, bisa dikurang, bisa sama dengan kayak gitu, bisa lebih besar, lebih kecil, dibagi, dikali, itu bisa. Dan di sini contohnya max INT tambah 1. Coba kita tulis max INT, bakal keluarnya apa? Aku refresh. Nah, di sini tulisan max INT is minus 922,33720,54775808 because it wrap around. Jadi karena ini sudah, ini paling gede kan. Kalau dilihat-lihat nih angkanya dia nambah, tapi dia mulai dari minus. Karena ini udah maksimal INT-nya ini kayak gini, jadi nggak usah dihafalin lah ya. Kayaknya karena kita juga nggak pakai angka segini banyaknya,
Itu basic dari Max INT, bukan Max INT, dari INT. Dan aku mau liatin ke teman-teman apalagi yang ada di dokumentasi. Di sini bisa dilihat, you can use the kosong B literal for binary representation. Jadi bisa ditaruh gimana ini yang kode-kode kayak gitu, binari-binari 0B gitu-gitu. Dan ini juga perkaliannya, bukan perkalian sih, ini kayaknya kode juga binari ya. Literal for hexadesimal. Nah, hexadesimal dari 245 itu 0xf5. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kayak nambahin kayak 10 juta kan ada titiknya. Kalau di Godot dia pakainya underscore kayak gini. Itu nggak ngaruh, cuman supaya bisa baca aja. Jadi misalnya bingung kan, ini banyak banget nolnya gitu, bisa dipisahkan tapi pakai underscore, jangan pakai titik, beda fungsinya. Dan di sini ada constructornya, ada operatornya. Nah, ini yang tadi aku ceritain ke teman-teman. Yang basic aja ya. Jadi karena ini terlalu mumet, aku nanti aja dulu. Jadi aku mau tulis apa ya, misalnya var tambah itu sama dengan X ditambah sama dengan 1. Ini kebanyakan sekali. Nah, jadi seharusnya karena X ini 8, hasilnya jadi X ditambah 1 itu 9. Nah, kayak gini teman-teman. Dan misalnya var kurang sama dengan X dikurangi 1. Ini yang basic-basic aja ya. Terus aku mau taruh prime-nya jadi kurang, aku refresh aja biar cepet. Dan di bawah kelihatan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nggak usah kita pusing buka kalkulator, dia bakal ngitung sendiri. Terus var apalagi kali sama dengan X dikali kali. Aku nggak ngitung ya, teman-teman bisa cek sendiri lah. Ini hasil dari perkalian 8 dikali 1 2 3 1 2. Halo Jelome Pauline, tolong dihitung ini. Dan itu buat kali. Gimana kalau buat pembagian var bagi sama dengan X? Ini bagi ya, slash ini bagi twing. Nah, bagi 12 ini kayaknya bakal ini deh, bakal hasilnya jelek sekali karena dia membagi. Kenapa dia 0? Karena seperti yang kita tahu nih, aku buka kalkulator teman-teman, 8 dibagi 12 0,6667, makanya dia jadi 0. Gimana kalau kita balik 12 dibagi X, refresh, jadinya 1. Kenapa 1? Kita coba lagi, 12 dibagi 8, 12 dibagi 8, nah 1,5, makanya dia cuma 1. Itu kenapa? Dan ini basic dari INT, pokoknya semua yang angka-angka itu INT. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat di sini di dokumentasi ada plus, minus, ada bagi, ada kurang dari sama dengan, ini ada pangkat ya. Dan ini ada yang kayak kumis itu bisa dibaca. Dan nih, ini ada persen, artinya adalah after dividing to INT. Uses truncated division which returns a negative number if the dividend is negative. If this is not desired, consider using bla bla bla. Di sini juga bisa pakai yang hexadesimal bla 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 atau binari ya kan. Dan
dan itu ditambah guys maksudnya. Dan insya Allah dan itu ditambah deh kalau disuruh print kayak gini, digambar kayak gini, bukan plus sih, beda. Terus di sini ada print bintang-bintang, bisa dieksplor sendiri teman-teman. Ini 10 bagi 3 yang kayak tadi kita barusan, terus 6 bagi 2, 5 bagi 3, terus ini disuruh kurang dari kurang ya begitu untuk INT.